Perhatian, perhatian. Persekutuan doa El Shaddai akan segera dimulai. Mohon siapkan hati kita. Dan semua mic akan segera di-mute. Terima kasih. Selamat malam, Ya, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam seroja selalu. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut dengan renungan malam ini, saya punya sebuah cerita menarik, di mana seorang ibu menceritakan tentang kehidupannya bersama suaminya. Demikian. Pada awal relasi dengan kekasihku, ia tampil bagaikan suatu payung. Dia selalu melindungi saya terhadap segala bahaya, terhadap hujan ataupun terhadap guntur. Padanya saya merasa aman dan terlindungi. Dalam perjalanan waktu, rasanya kami berubah menjadi lebih intim. Bukan lebih jahat, tapi lebih intim. Sejak semula saya mengalami dia sebagai tongkat pegangan dalam hidup saya. Selalu ada di samping saya dan berjalan bersama saya. Kini, pada masa dewasa dan tua pun, saya merasa relasi kami semakin akrab. Segala pikiran, nasihat, perlindungannya kurasakan sudah ada di batin dan hati saya. Saya sudah hafal kepedulian dan bimbingannya bagi saya. Kendati kini dia sudah meninggalkan dunia, namun saya tidak merasa sendirian. Relasi kami tetap akrab. Dia ada, berbicara, dan membimbing saya dari dalam batin. Pengalaman dan penglihatan saya bisa berubah, tetapi relasi kedekatan saya dengannya amat nyata dan berarti bagi saya. Demikianlah. Hebat bukan? Nah, renungan malam ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26 yang saya beri tema dunia harus tahu. Ayat-ayat renungan ini merupakan ayat-ayat terakhir dari doa syafaat Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, yaitu saat terakhir sebelum masuk dalam proses penderitaannya ke Golgota. Yesus tahu betapa berbahaya dan jahatnya dunia ini yang akan dihadapi para murid dan orang-orang percaya sepeninggal Tuhan Yesus dari antara mereka.
termasuk semua orang yang akan menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan Injil mereka. Maka beberapa hal yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus dalam doanya adalah, pertama, Yesus berdoa supaya ada persatuan di antara para murid dan juga di antara mereka yang menjadi percaya oleh pemberitaan Injil para muridnya, yaitu saudara dan saya. Sebagaimana relasi Yesus yang bersatu dengan Bapa, doa Yesus agar semua juga bersatu dengan Yesus dan Bapa. Yohanes 17 ayat 21, 22, dan 23. Sebab hanya dalam persatuan dan kesatuan yang indah ini, kuasa si jahat dapat dikalahkan. Seperti kata pengkhotbah 4 ayat 12, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tapi tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yesus, Bapa, dan saudara dan saya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Itulah hati yang sangat peduli dari Sang Guru, Sang Gembala yang baik, yang selalu peduli dan ingat akan kepentingan dan keselamatan murid-muridnya. Karena itu, mari kita jaga persatuan itu. Amin. Hal kedua yang menjadi doa Tuhan Yesus terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21, yaitu supaya dunia menjadi tahu dan percaya bahwa Yesus datang ke dunia karena diutus oleh Bapa. Yesus adalah utusan dari Bapa. Ingat ini. Yesus adalah utusan dari Bapa karena kasih. Karena kasih Bapa yang begitu besar untuk menyelamatkan umat dari cengkraman iblis karena akibat dosa. Yohanes 3:16 kita tahu semua toh. Oleh karena itu kita harus tahu dan percaya betul-betul atas Yesus dan atas kasih-Nya. Iblis telah menguasai pikiran dan hati manusia, sehingga banyak yang akan menolak Yesus, mengkhianati, menghujat, bahkan menyengsarakan dan akan membunuh Yesus. Dan karenanya murid serta orang percaya akan tercerai-berai. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus di depan orang banyak karena takut. Bagaimana pula Paulus dalam pelayanan, dia berselisih paham dan berpisah dengan Barnabas karena soal KKN-nya Barnabas dengan saudaranya Yohanes Markus. Terdapat di Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Bapak Ibu kekasih sekalian, kalau saja dunia tahu akan rahasia kasih yang tersimpul dalam perutusan ini, maka kasih itu akan bertimbal balik. Dan kasih akan memenangkan segala intrik dari si jahat. Sehingga tidak akan ada pemisahan, tidak akan ada penindasan, kesesakan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, kata penginjil di dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Memang perselisihan harus terjadi. Tetapi kalau saja dunia tahu dan dunia mau percaya bahwa Yesus ada diutus untuk dunia, untuk menjaga, untuk melindungi, maka pasti dunia akan tampil sebagai pemenang. Amin. Maka hal ketiga yang menjadi doa Yesus kepada Bapa, yaitu supaya di mana Yesus berada, di situ pun para murid dan orang percaya berada, untuk dapat memandang dan menikmati kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus dan yang tersedia bagi mereka yang mengasihinya. Yohanes 17 ayat 24.
Maka Paulus berdoa juga, berikan aku tetap berdoa untuk kalian supaya diberikan pengertian untuk mengerti bahwa ada kemuliaan yang tersedia bagi kita semua. Efesus 1 ayat 18b. Jadi saudara kekasih sekalian, Yesus berkehendaki supaya tidak ada yang lepas dari tangannya. Tidak ada yang binasa, saudara-saudara. Betapa indah kerinduan Tuhan Yesus. Yaitu supaya tidak seorang pun binasa sampai selamanya. Dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tangannya. Kalau kita katakan, kerinduan Yesus adalah supaya tidak seorang pun akan binasa sampai selamanya. Dan supaya kita semua tidak akan binasa sampai selamanya. Dan kita semua tidak akan direbut oleh seorang pun. Amin. Betapa besar dan kuat kasih ilahi yang menjadi jaminan kita. Apakah itu bisa kita rasakan? Kata Yesus, siapa saja yang menanggapi panggilan kasih Allah, dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalamnya. Mari saudara sekalian, mari kita introspeksi bagaimana dengan kita. Sudahkah kita tahu akan kerinduan Tuhan Yesus dan kita kenal akan kasih-Nya? Di mana kita berada saat ini? Apakah kita sudah berada di dalam Yesus? Yesus dalam Bapa dan Bapa di dalam kita? Bagaimana dengan kasih? Sebagai manusia sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak merindukan kasih sejati. Amin. Tapi kasih itu bukan sesuatu yang instan, yang langsung jadi. Manusia harus belajar mengasihi. Dan hal itu hanya akan dicapai melalui kasih Allah yang masuk dan tinggal di dalam hati manusia yang mau merendah dan merindukannya. Kita perlu belajar dari Yesus. Oleh karena itu, baiklah setiap hari kita berdoa, Tuhan tambah-tambahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Tambah-tambahkan kasih-Mu di dalam hatiku untuk dapat disalurkan melalui kepada orang-orang di sekitar kita. Kesaksian ibu tadi tentang apa yang diperbuat oleh suaminya kepadanya selalu menunjukkan kepedulian dan kasih yang begitu mendalam sehingga tetap tertanam di dalam batinnya ibu itu dan tetap menyatu dengannya walaupun suaminya telah meninggalkan dunia ini. Dan dia mau supaya orang tahu tentang kasih yang tumbuh di dalam keluarganya yang semakin hari semakin indah, bersatu sehingga tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu kasih sekalian, kasih harus dimulai dari dalam keluarga. Sebab keluarga adalah harta yang paling berharga dan indah, mutiara yang tiada taranya yang dirindukan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia, yaitu kepada saudara dan saya. Bagaimana orang akan melihat kemuliaan Tuhan kalau keluarga yang morat-marit tidak ada saling menopang, tidak ada saling menghormati? Kita harus menimba kasih itu. Nah, sebagai langkah konkret, mari kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengikuti pengajaran-pengajaran seperti KPKS, SEP, seminar-seminar yang ada untuk lebih mengenal tentang Sang Kasih yang mempersatukan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam hal ini saya mau share. Saya bersyukur dengan adanya misa online, di mana tiap hari kita dapat mengikutinya. Di situ ada firman yang mengajar, yang menegur. Nggak bisa lihat belakang. Ya. Di situ ada firman yang mengajar, menegur, dan menasihati, dan juga sakramen Ekaristi.
yaitu apa sakramen Ekaristi itu? Lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, kenangan akan wafat dan kebangkitannya Tuhan Yesus, di mana kita boleh sambut Kristus. Jiwa kita dipenuhi dengan rahmat dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Itu terdapat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1323. Dan sebagai kesimpulan, saya ambil sebagai berikut. Dunia harus tahu betapa besar belas kasih Tuhan Yesus kepada kita. Betapa banyak kasih sayang dan kebaikannya. Itu saya kutip dari quotation Santo Cyprianus. Betapa besar dan banyak kasih sayang dan kebaikannya Tuhan Yesus. Sampai-sampai pada saat sebelum masuk dalam penderitaan salib, Yesus masih bersyafaat kepada Bapa agar ada persatuan dalam para murid dan semua orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan Injil mereka. Siapa itu? Dunia, yaitu saudara dan saya. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah utusan dari Bapa, itu harus ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita, dalam iman kita, karena kasih Bapa, yaitu supaya semua yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menikmati dan memandang kemuliaan Bapa dalam satu relasi yang intim. Betapa pentingnya persoalan ini. Alangkah sedihnya saudara kekasih kalau kita tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kita tidak bisa berhadapan. Kita tidak bisa merasakan kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kita. Kalau dunia tahu, mengerti dan mau percaya akan apa yang tersirat dalam doa Tuhan Yesus, maka tidak akan ada perseteruan, tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan perpecahan dalam mengikut Yesus. Hal itu di dalam misa, di dalam sakramen Ekaristi sehari-hari. Maka quote Bapak Paus Fransiskus saya kutip, Yesus meninggalkan Ekaristi bagi kita dengan tujuan yang tepat, bahwa kita dapat menjadi satu dengannya. Melalui Ekaristi, kita dapat menjadi satu dengan Yesus, satu dengan Bapa, satu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita sering menghadiri perayaan Ekaristi, walaupun hanya online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.